Esra Gibor. Nah, kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang jadilah seperti Yusuf. Kejadian 37 dan 39. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan siapa Yusuf itu. Yusuf adalah putra pertama dari Yakub dan istrinya Rahel. Yakub lebih menyayangi Yusuf daripada saudara-saudaranya, dan sehingga membuat saudara-saudara Yusuf itu menjadi benci dan membuat saudara-saudaranya juga menjadi iri. Dan apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu ada dua hal yang kita akan pelajari, yaitu yang pertama takut akan Tuhan, dan yang kedua mau mengampuni. Mari kita akan masuk poin yang pertama, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu seperti apa? Takut akan Tuhan itu seperti begini. Sekalipun engkau berada sendirian, tidak ada orang tua, teman, sahabat, maupun orang-orang yang pernah dekat dengan kalian, dan engkau juga berada seorang diri dimanapun kalian berada, tapi engkau tetap hidup benar dan juga engkau tetap hidup dalam kekudusan. Dan contoh yang kedua, yaitu ketika engkau sedang membuka HP atau sedang memegang HP maupun juga sedang membuka sosial media, apa yang kau lihat, apa yang kau klik, itu juga sebagai bukti kalau engkau takut akan Tuhan. Jika engkau membuka hal-hal yang aneh ataupun hal-hal yang tidak pantas, engkau tidak takut akan Tuhan. Tetapi jika engkau membuka hal-hal yang baik dan tetapi engkau tahu bahwa sekalipun engkau orang tuamu tidak tahu mungkin, maupun teman kalian tidak tahu, maupun sahabat kalian tidak tahu, tetapi jika kalian mengerti atau kalian paham bahwa Tuhan itu melihat apa yang kalian kerjakan, dan Tuhan tahu juga, bahkan isi hati kalian juga Tuhan pun tahu. Jadi kalian harus peka akan hal itu. Nah, dosa itu tidak jauh-jauh. Dosa itu kalau pada saat zaman sekarang, apalagi teknologi yang semakin berkembang pada era sekarang, yaitu jempol kita ini juga bisa menjadi dosa. Tergantung apa yang kita lakukan, tergantung apa yang kita pikirkan, itu juga bisa menjadi dosa lah. Yang saya bahas yaitu sekarang pada saat ini, yaitu jempol kita. Nah, pada waktu kalian mengeklik, pada waktu kalian menekan sesuatu di sosial media maupun di HP, jika kalian menekan hal-hal yang aneh, dan jika kalian juga menekan hal yang kurang pantas, kalian berdosa. Tetapi kalau sebaliknya, jika kalian menekan hal yang baik, tetapi engkau juga sadar akan hal-hal yang baik dan juga sadar akan Tuhan ada bersama dengan kalian takut akan Tuhan. Nah, semua apa yang kita kerjakan itu Tuhan tahu, apa yang kita pikirkan juga Tuhan tahu. Nah, maka kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu enak, saudara. Contohnya ketika kita takut akan Tuhan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita cita-citakan itu berhasil, dan juga Tuhan menyertai kita, dan juga Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Nah, jika kita mau hidupmu berhasil, masa depanmu dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, maka takutlah akan Tuhan. Nah, pada ayat yang mari kita buka pas Kejadian 39 ayat yang pertama, saya akan bacakan untuk kalian semua dengan perikop Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail
yang telah membawa dia ke situ. Nah, perhatikan pada ayat yang pertama yang bagian A, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar. Nah, dibawa ke Mesir itu adalah suatu bukti bahwa Yusuf itu jauh dari orang tuanya, Yusuf jauh dari keluarganya, dan oleh sebab itu Yusuf sekalipun Yusuf jauh dari orang tuanya, tetapi Yusuf tahu dan Yusuf sadar bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan Yusuf. Oleh sebab itu Yusuf tahu dan Yusuf takut akan Tuhan. Sekalipun begitu Yusuf takut akan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan menyertai Yusuf. Apa buktinya? Tuhan menyertai Yusuf pada ayat yang ketiga, 4 dan 5. Mari saya akan bacakan untuk kalian semua. Kejadian 39 ayat 4, ayat 3, 4 dan 5. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Nah, itu adalah suatu bukti bahwa takut akan Tuhan itu Tuhan akan membuat kita berhasil. Dan salah satu contoh takut akan Tuhan pada ayat yang ini adalah Tuhan memberikan kuasa atau Tuhan menyertai Yusuf. Pada waktu di rumah Potifar, Yusuf diberi kuasa, dan juga pada waktu di istana pun Tuhan memberikan kuasa, dan pada akhirnya nanti pada waktu Yusuf di penjara, Tuhan memberikan kuasa kepada Yusuf. Nah, itu adalah suatu luar biasa. Dan sehingga saya menekankan kepada saudara-saudara sekalian yang melihat video ini bahwa marilah kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu contoh Yusuf takut akan Tuhan sehingga apa? Sehingga Tuhan memberikan kuasa kepada dia. Tuhan juga memberkati Yusuf pada waktu di istana Potifar, terus di rumah Potifar juga pun Tuhan memberikan kuasa, dan juga di penjara pun Tuhan memberikan kuasa. Dan marilah kita terus menjaga apa yang ada pada kita, baik itu dari mata maupun dari mata sampai kepada kaki kita harus menjaganya sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Dan apa buktinya juga? Bukti dari Yusuf takut akan Tuhan. Dan pada ayat yang ke-11 dan 12 saya akan bacakan untuk kita semua. Kejadian 39 ayat 11 sampai yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah, bisa di ayat ini dikatakan bahwa ceritanya begini. Di ayat di situ bahwa diceritakan bahwa istri dari Potifar dan Yusuf itu sedang berada di rumah, dan
pada waktu itu seisi rumahnya itu tidak ada seorang pun. Jadi bisa saya katakan bahwa situasi itu sedang sepi dan ada istri Potifar dan Yusuf. Dan di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa istri Potifar mengajak Yusuf untuk apa? Marilah tidur dengan aku. Dan istri Potifar itu mengajak Yusuf untuk tidur dengan dia bukan 1-2 kali, tetapi berhari-hari. Dan pada waktu setiap Yusuf datang ke rumah Potifar dan melakukan semua pekerjaannya, dan pada waktu ada kesempatan pun istri Potifar sempat mengajak Yusuf untuk tidur dengan dia. Dan hal yang luar biasa, inilah respon Yusuf. Apa respon Yusuf terhadap istri Potifar pada waktu ia diajak oleh istri Potifar untuk tidur dengan dia? Respon Yusuf yaitu yang pertama menolak bujukan dari istri Potifar untuk tidur dengan dia. Dan yang kedua, respon Yusuf yaitu lari daripada istri Potifar. Dan setelah istri Potifar untuk mengajak Yusuf untuk tidur dengan dia, Yusuf lari. Dan pertama Yusuf menolak, dan juga setelah menolak Yusuf lari daripada istri Potifar dan meninggalkan bajunya atau jubahnya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Dan ini adalah suatu respon yang baik dan perlu kita pelajari pada kesempatan kali ini, bahwa ketika dosa ingin datang kepada kita dan kita ingin jatuh ke dalam dosa, catat baik-baik, marilah kita menolak dan kalau perlu kita lari dan menghindar keluar untuk supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Contoh Yusuf menolak bahkan lari dari bujukan itu. Yusuf tahu bahwa Yusuf bersama-sama dengan Tuhan. Yusuf tidak sendirian di situ. Yusuf tahu bahwa Tuhan melihat apa yang Yusuf kerjakan, apa yang Yusuf rasakan dan Yusuf alami pada waktu itu. Yusuf tahu bahwa ada Tuhan bersama dengan dia. Makanya Yusuf setelah dibujuk oleh istri Potifar, Yusuf menolak dan Yusuf lari daripada perempuan itu dan meninggalkan rumahnya. Dan ketika Yusuf seandainya Yusuf mau untuk menerima bujukan dan tidur dengan istri Potifar, dan secara fisik itu enak, menyenangkan, kita bisa mendapatkan istri Potifar itu, apalagi Potifar adalah orang raja di istana itu. Memang secara fisik itu enak, tetapi catat baik-baik, secara rohani tidak baik. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah perbuatan yang keji, dan itu adalah perbuatan yang dosa bagi Tuhan, dan Tuhan tidak senang dengan hal itu. Dan makanya ketika Yusuf tahu bahwa itu adalah perbuatan yang keji dan itu adalah perbuatan dosa, maka akhirnya respon Yusuf terhadap itu adalah Yusuf lari dan menolak bujukan dari istri Potifar itu. Dan ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka otomatis kita akan terikat oleh dosa itu. Dan saya ibaratkan dosa itu seperti rantai. Ketika rantai ada dalam diri kita, otomatis badan kita itu tidak bisa bergerak. Otomatis untuk melepaskannya itu juga susah. Ya seperti itulah dosa itu. Ketika kita sekali dua kali untuk berbuat dosa, maka seterusnya kita akan berkeinginan untuk berbuat dosa lagi, karena
bagi tubuh kita, daging kita, dosa itu enak seperti gula. Dan jika kalian saudara-saudara mencoba gula 1-2 kali kan enak, manis, rasanya manis. Tetapi dampak dari kita terus menerus memakan gula itu, yang pertama kita bisa diabetes dan juga menimbulkan sakit-sakit yang lain. Nah, begitu juga dengan dosa. Sekali saudara-saudara jatuh ke dalam dosa, maka tubuh kita akan terus mau berbuat dosa, karena tubuh kita itu sudah terikat oleh rantai belenggu dosa itu. Dan jika contohnya jika matamu jatuh ke dalam dosa, jika saudara-saudara melihat hal-hal yang kurang pantas bagi mata kalian dan juga matamu berguna untuk melihat yang lainnya, maka otomatis matamu akan diikat oleh dosa. Dan oleh sebab itu saya menegaskan kepada saudara-saudara sekalian bahwa marilah kita tinggalkan dosamu. Jangan mau untuk hidup di dalam dosa. Sekali lagi saya katakan kepada kalian, catat baik-baik dalam hati kalian, tinggalkan dosamu dan jangan hidup di dalam dosa. Karena jika kita tinggal di dalam dosa dan kita tidak mau meninggalkan dosa, maka dosa itu akan tetap mengikat kita, tetap membelenggu kita, sehingga kita tidak bebas untuk datang kepada Tuhan karena kita membawa dosa. Sehingga jika kita tidak mau meninggalkan dosa dan tidak mau meninggalkan dosa dan tidak mau dan kita tetap hidup di dalam dosa, maka kita tidak layak di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan sehingga Tuhan tidak mau mengampuni kita karena kita tidak mau meninggalkan dosa kita dan tetap mau hidup di dalam dosa. Nah, saya kan cuma bohong juga dosa. Saya menekankan kepada kalian, jika kalian mungkin masih bohong maupun masih menyontek maupun yang lainnya, itu juga dosa. Dosa tidak hanya membunuh, terus mabuk, terus yang lainnya. Itu bukan hanya itu saja, tetapi ada dosa-dosa yang sekiranya kita anggap enteng. Contoh, kita mencontek, kita bohong, kita mungkin keluar asrama tanpa izin, itu adalah dosa. Dan oleh sebab itu saya katakan kepada kalian yang melihat video ini, tidak ada dosa kecil maupun besar. Catat baik-baik, tidak ada dosa kecil maupun dosa besar. Dan jika kalian masih hidup di dalam dosa dan kalian masih tidak bisa meninggalkan dosa kalian, pada kesempatan kali ini dari video ini, marilah saya mengajak kalian untuk selesaikan saat ini juga. Selesaikan saat ini juga. Kalian keluar dari dosa itu. Kalian jangan hidup di dalam dosa. Mari kita keluar dan tinggalkan semuanya itu. Selesaikan pada saat ini juga. Dan saya katakan, dan ketika engkau mau berubah, ketika kalian mau hidupmu berubah, kalian mau meninggalkan dosa kalian, dan kalian tidak mau hidup di dalam dosa, maka Tuhan akan memulihkan hidupmu. Hidupmu akan menjadi baru, dan dosa-dosamu otomatis, jika engkau mau mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Dan masa depanmu juga akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kita tahu bahwa Yusuf di akhir hidupnya dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, dan itu adalah bukti bahwa
jika kita takut akan Tuhan, jika kita disertai Tuhan, maka masa depanmu berhasil. Begitu juga Yusuf takut akan Tuhan, Yusuf disertai Tuhan. Di akhir hidupnya, di akhir hidup Yusuf menjadi orang nomor 2 di zamannya dia, menjadi raja, menjadi penguasa. Dan itu poin yang pertama. Mari kita masuk poin yang kedua, yaitu mau mengampuni. Yusuf pada waktu itu kita tahu bahwa Yakub lebih menyayangi Yusuf, sehingga saudara-saudaranya membenci dan iri, bahkan membuang Yusuf ke sumur, dan pada akhirnya Yusuf dijual ke Mesir. Nah, berbicara tentang mengasihi itu apa? Mengasihi itu adalah tindakan atau respon kita ketika kita ada orang yang bersalah kepada kita. Kita mau melupakan semua masalah itu dan kita mengampuni orang tersebut. Dan mengampuni banyak orang bukanlah suatu perkara yang mudah. Ketika kita disakiti, dikecewakan, difitnah orang, maupun hal-hal yang tidak enak bagi tubuh kita, itu sulit terkadang bagi kita untuk melepaskan pengampunan pun itu terasa berat. Karena apa? Karena secara tubuh kita, daging kita itu sakit gitu loh. Orang menyakiti kita, orang mengecewakan kita, kita harus membalasnya. Itu pikiran duniawi kita. Tetapi pada kesempatan kali ini saya mengajak saudara-saudara sekalian yang melihat video ini, bahwa ketika kalian disakiti oleh mungkin teman kita, orang tua kita, maupun kerabat kita, ketika engkau disakiti, dikecewakan, difitnah, saya beritahu kepada saudara, ampuni mereka, sekalipun itu sakit, maupun ketika sekalipun itu berat, tapi saya percaya kalian bisa mengampuni mereka. Dan di sini saya akan menyampaikan 3 poin apa keuntungan kita ketika kita mau mengampuni orang. Dan yang pertama, ketika kita mengampuni orang, kesalahan kita akan diampuni oleh Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita mengampuni orang, ada perasaan lega. Jadi ketika kita masih belum bisa mengampuni orang, perasaan kita itu tidak lega, ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kita. Dan oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, ketika kita mengampuni orang, ada perasaan lega, damai sejahtera, sukacita pun itu ada bagi kita yang mau mengampuni. Dan yang ketiga, yang terakhir, hidup kita berkenan bagi Tuhan. Dan Tuhan mau bahwa pada kesempatan kali ini, Tuhan mau kita mengampuni orang. Sekalipun orang menyakiti kita, mengecewakan kita, memfitnah kita, Tuhan mau kita mengampuni orang. Jika kalian hidupmu mau berkenan di hadapan Tuhan, maka kita perlu mengampuni sesama kita. Dan ada juga 3 poin yang saya sampaikan, apa dampak kita ketika kita tidak mau mengampuni. Yang pertama, kesalahan kita tidak diampuni Tuhan. Ketika kita tidak mau mengampuni kesalahan orang, maka otomatis Tuhan juga pun tidak mau mengampuni kita. Dan yang kedua adalah menimbulkan akar kepahitan. Ketika kita menyimpan kesalahan orang lain, ketika kita tidak mau mengampuni orang lain, maka
ada akar kepahitan yang timbul dalam diri kita. Maka oleh sebab itu ketika kita marah, ketika kita ada salah pada orang lain, selesaikan pada saat itu juga. Jangan sampai matahari terbenam atau keesokan harinya itu masih ada. Jangan sampai itu ada dalam diri kita sehingga itu akan menjadi akar kepahitan bagi kita. Dan itu yang terakhir. Dan sekalipun kita, saya katakan sekali lagi, sekalipun kita dikecewakan, jangan kita menyimpan dendam kepada orang lain. Maka yang saya sampaikan pada poin yang ketiga yang tadi, maka ketika kita menyimpan dendam atau kesalahan orang lain, maka otomatis kita menjadi sakit hati, kita menyimpan akar kepahitan dalam diri kita. Sehingga apa? Ketika kita melakukan hal tersebut, maka kita akan menjadi dosa. Otomatis itu menjadi dosa. Dan lihat Yusuf juga mengalami hal serupa, yang serupa. Contoh seperti ini, Yusuf lebih disayangi oleh Yakub ayahnya, dan sehingga apa? Sehingga saudara-saudaranya itu menjadi iri, bahkan benci, garis bawahi, dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan parahnya lagi, bahkan Yusuf juga sudah dibuang ke sumur dan dijual di Mesir. Tetapi apa respon Yusuf yang terakhir yang perlu kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yusuf tetap mengampuni saudara-saudaranya. Nah, Yusuf saja bisa mengampuni saudara-saudaranya, tentunya juga kita bisa juga mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kita, pernah mengecewakan kita, pernah memfitnah kita, bahkan membuat kita menjadi sakit hati. Dan setelah Yusuf menjadi penguasa di Mesir, ini hal suatu yang luar biasa. Yusuf pada waktu itu saudara-saudaranya datang kepada Yusuf. Ini respon Yusuf yang luar biasa. Dan ketika saudara-saudaranya datang kepada dia tetap mengampuni tetap mengampuni saudara-saudaranya, tetap menyapa saudara-saudaranya, sekalipun di masa lalu Yusuf dibuang dan bahkan dijual di Mesir. Tetapi apa? Yusuf tetap mengampuni saudara-saudaranya, tidak membenci sekalipun saudara-saudaranya berbuat jahat kepada Yusuf. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara yang lihat video ini, jadilah seperti Yusuf yang mampu mengampuni saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Dan sekalipun ia dibuang, dibenci, bahkan dijual sekalipun, ia tetap mengampuni saudara-saudaranya. Dan jika saudara-saudara yang melihat video ini, ketika kalian tidak mengampuni, marilah datang kepada Tuhan. Bisa kita datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, meminta kekuatan kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kekuatan pada kita untuk bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita maupun yang berbuat jahat kepada kita. Yakinlah ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mau dalam hati kita untuk mengampuni orang, maka saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan oleh sebab itu, marilah pada kesempatan kali ini, dalam video ini, marilah kita takut akan Tuhan. Ketika hidup kalian mau berhasil, engkau mau disertai Tuhan, masa depanmu mau berhasil dan dipakai Tuhan secara luar biasa,
maka takutlah akan Tuhan. Contoh, jadi kita perlu mencontoh Yusuf. Yusuf pada akhirnya apa? Yusuf akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Dan yang kedua adalah kita harus bisa mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita, sekalipun kita disakiti oleh mungkin orang tua, sahabat, saudara-saudara pun kita harus tetap mengampuni mereka. Karena apa? Karena ketika kita mengampuni orang, kita ada perasaan damai, sejahtera, sukacita. Dan marilah kita terus menjadi seperti Yusuf. Marilah kita jadi Yusuf yang pada saat ini, yang mereka mau takut akan Tuhan, mau mengampuni orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Dan oleh sebab itu, semoga dari video ini itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, kita terus mau mengampuni mereka. Yakinlah Tuhan, ketika kita mau mengampuni orang lain, Tuhan otomatis memberikan kita kekuatan untuk bisa mengampuni orang itu, sekalipun orang itu memfitnah kita, mengecewakan kita pun Tuhan mampu memberikan kekuatan kepada kita. Oke, sekian firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Biarlah itu menjadi rema bagi kehidupan kita dan menjadi kekuatan bagi kita. Jangan lupa like, subscribe, nantikan pesan-pesan Tuhan yang saya akan sampaikan pada pertemuan-pertemuan lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.